Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Mr. Blue 17. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi statistika deskriptif, di mana materi ini terdapat di kelas 12 ya, materi kedua di semester ganjil, kurikulum 13. Ya, jadi statistika deskriptif ini sebenarnya perpanjangan atau perluasan ya dari materi statistika yang sudah kalian pelajari waktu SMP kelas 9 juga kalau nggak salah ya, kelas ujung. Nah, dimana perluasannya itu atau perpanjangan materi statistika di SMP itu ada penambahan tentang nanti kita akan belajar tentang data berkelompok ya, data berkelompok. Jadi sebelumnya kalau misalkan kalian diberikan data tunggal, jadi misalkan kayak contoh ya, ini yang saya sudah tuliskan gitu, data nilai ulangan gitu masing-masing sendiri. Nah, nanti kalian akan disuguhkan data berkelompok. Itu bedanya. Ditambah nanti ada pemusatan datanya yang ditambah. Jadi kalau misalkan waktu SMP kalian hanya belajar tentang mean atau rata-rata, median atau nilai tengah serta modus sebagai nilai yang paling muncul, nanti ada penambahan seperti kayak simpangan baku, standar deviasi dan segala macam seperti itu. Nah, dan kalau misalkan penyajian datanya juga waktu SMP kalian hanya disuguhkan pada diagram batang, terus diagram lingkaran, diagram garis. Nah, nanti akan dibahas tentang histogram, ogif dan segala macam seperti itu ya. Jadi beda. Nah, tapi di sini saya tidak akan membahas tentang bagaimana data itu disuguhkan dengan menggunakan diagram garis, diagram batang ataupun diagram lingkaran, karena saya anggap kalian sudah bisa. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana statistika deskriptif di kelas 12 ini dipelajari seperti itu ya. Ini kita akan mengulang dulu buat mereview gitu, artinya karena memang statistik itu saling berkesinambungan ya, artinya data-data yang diperoleh itu nantinya akan bisa mencari atau menghasilkan data buat berikutnya gitu. Misalkan kayak nanti kalau misalkan mencari simpangan baku, kalian harus tahu dulu nih rata-ratanya berapa, segala macamnya berapa. Nah, makanya kita akan ada pengulangan dulu buat mencari nilai rata-rata, nilai tengah dan nilai modus. Itu ya. Nah, ini saya sudah punya data nih di sini tentang data nilai ulangan matematika kelas 12 IPA 1 di sebuah sekolah SMA negeri Laskar. Ya, ini fiktif ya. Jadi soalnya fiktif, maksudnya SMA negeri Laskar tuh saya hanya mengasal gitu. Ya, ini nggak soal, jadi tidak usah baper. Ya, lanjut ya. Di sini nilai ulangannya kita hitung dulu datanya ada berapa ya? Datanya ada berapa? Nah, buat diperhatikan ya, kalau disajikan segini banyak ya kan, ini namanya data. Tapi kalau misalkan kita pisah jadi satu-satu, kayak ini 82, 78, 80, 85, ini namanya datum ya. Jadi data itu keseluruhan, sedangkan datum itu masing-masing. Nah, sekarang datumnya kita hitung ada berapa gitu kan. Tinggal ini karena bentuknya persegi ya, jadi bisa kita langsung hitung perkalian aja. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, berarti 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, maka ini datumnya ada 30, berarti di sini terdapat nilai 30 siswa 12 IPA 1 di SMA Negeri Laskar, seperti itu ya. Nah, nilainya beda-beda nih, 82, 78, 80, 85, 80, 78 dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kita akan mencari buat mengingat lagi, mencari nilai rata-ratanya. Kita akan coba. Nah, kalau mencari nilai rata-rata ya, atau mean ya. Nilai rata-rata atau mean. Mean ya. Itu kalian tidak usah mengurutkan data yang paling kecil sampai data yang paling besar. Tapi nanti kalau misalkan kalian mencari nilai median atau nilai tengah, itu harus wajib diurutkan dulu dari nilai terkecil sampai nilai terbesar, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai rata-ratanya dulu.
Rata-ratanya itu kan rumusnya masih ingat ya. Jadi lambangnya itu rata-rata tuh X bar. Jadi ada kayak semacam apa ya, strip di atas X gitu. X itu menyatakan nilai rata-rata ya. X bar sama dengan X1 gitu kan, ditambah X2 ditambah X3 ditambah bla 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 tambah Xn dibagi N gitu ya, dimana N ini adalah jumlah datanya. Jadi datum pertama ditambah datum kedua ditambah datum ketiga ditambah bla 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 sampai ditambah datum ke N gitu ya. Nah kalau ini 30 berarti datum ke 30 gitu. Terus dijumlahkan semua, hasilnya dibagi dengan 30. Nah kenapa 30? Karena datanya tadi ada 30. Kalau misalkan data 25 ya dibagi 25, dan ini terakhir pasti datum ke 25 gitu ya. Nah ini biasanya bisa kita ubah kalau misalkan dalam rumus notasi sigma, berarti kan sigma gitu kan, I sama dengan 1 sampai N gitu ya, dimana XI. Nah itu ya, nanti dibagi N, atau kita tulis depannya dikali 1/N gitu ya. Jadi nanti bacanya gini, masih ingat ya notasi sigma ya, data ke 1 karena I nya sama dengan 1 dimulainya, ditambah data kedua, data ketiga, datum ketiga, datum keempat, ditambah sampai datum ke N gitu ya. Nah itu nanti hasilnya dibagi sama N atau dikali 1/N gitu ya. Nah ini rumusnya dari rata-rata data tunggal. Nah ingat ya, kita masih membahas data tunggal. Kenapa data tunggal? Karena kita masih bisa seperti ini gitu. Nanti akan kalian bedakan, akan temukan perbedaannya antara data tunggal dengan data berkelompok seperti apa gitu ya. Nah sekarang kita akan cari nih nilai rata-rata dari ini. Oke, misalkan saya garis dulu ya. Sip. X bar sama dengan 82 gitu kan, ditambah 78 ditambah 80 gitu kan, ditambah ya 85 ditambah 80 ditambah 78 ditambah bla bla bla, pokoknya terus nanti kalian tambahkan dia terus aja sampai 90 gitu ya. Terus jadi semuanya ditambahkan nih atau dijumlahkan, nanti hasilnya dibagi dengan 30. Kenapa 30 tadi? Jumlah datanya ada 30 ya. Ini sebelumnya sudah saya hitung ya. Jadi hasil penjumlahan ini semua gitu ya, itu hasilnya adalah 2515. Nah ini akan kita bagi dengan 30. Nah itu hasilnya adalah 83,3333 dan seterusnya gitu ya. Nah berarti nilai rata-rata dari data ini adalah 83. Ini pembulatan aja ya ke bawah, berarti maksudnya di belakang koma satu aja gitu, di 83,3. Nah gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian beda ngitungnya ya nggak apa-apa gitu, lebih teliti aja, yang penting rumusnya kalian paham gitu. Nah tadi rumus dari mencari nilai rata-rata atau median ya. Pada statistik ya, sebelum apa namanya lanjut ke median gitu kan, ke median dan modus. Pada statistik ini rumusnya sebenarnya mudah dipahami gitu, gampang lah kalau bisa dibilang, tapi hati-hati dalam menghitung gitu, karena memang banyak banget kasus pada pengerjaan soal gitu, nah, mereka salah hitung gitu, karena ini kan datumnya banyak yang 30 ya. Ini hati-hati cara menghitungnya gitu, takut ada yang double atau salah menginput gitu ketika pas berhitung gitu. Jadi hati-hati. Bisa dibilang ini materi mudah atau gampang, tapi jangan dimudahkan, jangan digampangin gitu, jangan digampang-gampangin gitu, karena memang harus hati-hati, butuh ketelitian seperti itu ya. Oke lanjut, itu tadi nilai rata-rata atau median. Nah sekarang kita akan mencari nilai modus dulu ya, nilai modus dulu, karena median lebih sedikit berpikir ketimbang nilai modus. Nilai modus itu paling sering muncul. Nah ini paling gampang ya. Nah, kenapa paling gampang? Kalian tinggal cari aja
dari datum-datum ini yang disediakan itu yang paling sering muncul itu nilai berapa gitu ya. Kita lihat nih 82 ada berapa nih, 1 2 baris kedua ada 2 ya, 3 ada lagi, baris keempat 4, baris kelima 5 ya, 82 ada 5, 78 1 2 baris kedua ada 3 4, baris ketiga nggak ada, baris keempat nggak ada, baris kelima ada 1 2 6, berarti 78 itu ada 6. 80 1 2 baris kedua 3, baris keempat tidak ada, baris ketiga tidak ada, baris keempat ada 5 1 2 3 4, baris terakhir tidak ada, ada nih ya, baris sorry diulang ini harus teliti makanya pelan-pelan. Baris pertama ada 1 2, baris kedua ada 1 berarti 3, baris ketiga tidak ada, baris keempat ada 2 1 2 berarti 5, baris terakhir tidak ada. Nah 80 ada 5, terus 85 ada 1, baris kedua tidak ada, baris ketiga ada 2, baris keempat ada 3, baris kelima tidak ada, berarti 85 hanya ada 3. Terus 80 sudah, 78 sudah, 90 ada 1, terus 2, terus 3 4 5, 90 ada 5, terus 82 sudah, 80 78 60 1 tidak ada 60 cuma 1. Lanjut 78 sudah, 82 sudah, 85 sudah, 87 sudah, 87 belum ya, 87 belum, 87 1 hanya 1 ya, 87 hanya 1. 90 sudah, 95 1 2 3 berarti ada 3. Terus 100 ada 1, ada lagi kita hitung dulu ya. 5 tambah 6 11, 11 tambah 5 16, 16 tambah 3 19, 19 tambah 5 24, 24 tambah 1 25, 25 tambah 1 26, 26 29 30, pas ya 30. Nah ini dari data ini yang paling sering muncul adalah angka atau nilai 78. Kenapa 78? Karena nilainya ada 6 gitu. Nah selain 78 ada 80, 82 dan 90 ya, nilainya 5 gitu. Satu banyak, satu lebih sedikit ya ketimbang 78. Nah maka nilai modus dari data ini, dari data nilai-nilai ulangan matematika kelas 12 IPA 1 di SMA Negeri Laskar adalah 78. Nah gitu ya, gampang ya. Nah sekali lagi tadi hati-hati buat mendatanya gitu, karena memang ini butuh ketelitian. Sama kayak tadi buat menghitung nilai rata-rata atau mean. Jadi kalian ngitungnya pelan-pelan, nanti tinggal dibagi sama kalian. Seperti itu ya, oke sip. Nah sekarang yang terakhir adalah nilai median atau nilai tengah. Nilai median atau nilai tengah. Nah, nilai tengah. Nah, tadi saya bilang nilai median itu kalian perlu mengurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Gitu. Jadi, data yang ini yang diberikan oleh soal kalian rubah-rubah lagi. Jadi yang pertama bukan 82 tapi cari yang paling kecil dulu. Nah nanti yang paling sini adalah nilai 100 karena nilai paling tinggi. Nah karena tadi kita sudah mendata di modus gitu ya, tinggal kita ikutin aja di sini gitu. Jadi kan ini paling kecil nilainya berapa nih, 60 ya. Nah berarti pasti yang pertama tuh 60. Nah gitu. Terus yang kedua setelah 60 paling kecil adalah 78. Nah 78 ada 6 kali, berarti kita tulis 6 kali. 78 1 2 3
4, 5, 6. Nah setelah 78 ada 80, 85. 1, 2, 3, 4, 5. 80. Setelah 80, 82. 82 ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah setelah 82 ada 85, ada 3. 1, 2, 3. Setelah 85 ada 87, ada 1 doang. 1. Setelah 87 ada 90. 90 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 90 ada 95, ada 3. 1, 2, 3 dan terakhir adalah 100. Nah ini udah berurut ya. Udah berurut dari datum ke 1, kedua, ketiga, keempat gitu ya, sampai datum ke 100. Datum ke 30 ya, nilainya 100 gitu maksud saya. Ya, datum pertama sampai datum ke 30. Nah, nilai median sendiri itu ada rumusnya. Nilai median itu rumusnya. Dia ada dua rumus yang berbeda ketika datanya dia jumlahnya ganjil sama datanya berjumlah genap gitu. Ini kan 30 ya, berarti datanya ini adalah genap gitu. Buat data yang ganjil, diganjil dulu ya, ganjil dulu. Ganjil berarti mediannya itu ME ya. Nah, mediannya itu adalah data ke gitu ya, N tambah 1 bagi 2 gitu bacanya ya. Data ke N tambah 1 bagi 2. Artinya gimana? Kalau misalkan ini ganjil, misalkan ya, data ini saya tambahkan lagi, misalkan, hanya misalkan. Data ini saya tambahkan lagi misalkan 100. Berarti kan datanya 31 kan? Nah, berarti nilai mediannya adalah data ke 31 ya. 31 ditambah 1 berapa? 32 dibagi 2, 16. Nah, maka median dari data ini yang plus ini ya, karena 31 itu adalah data yang ke-16. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah ini, jadi 82 ini adalah data median dari data ini. Kalau misalkan datanya 31 ya. Nah kalau ganjil gimana? Nah, kalau ganjil, sorry ya, tadi ganjil udah genap maksudnya. Kalau genap bagaimana? Nah kalau genap itu setengah, atau nanti tinggal dibagi 2 hasil terakhir ya. Data ke N ditambah data ke N tambah 1. Ini saya bagi 2, bagi 2. Oke, ini salah ya, bukan antara masih bagi 2 ya, tapi N bagi 2 ditambah 1 ditambah 1 gitu ya. Nah, katanya. Jadi data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1. Misalnya nih. Ya, jadi dibagi 2 dulu baru tambah 1. Kalau yang tadi kan ditambah 1 dulu baru dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2 dulu baru tambah 1. Nanti 2 ini ditambahkan data-datanya atau datum-datumnya, nanti hasilnya dibagi sama 2 gitu. Contoh gini, ini kita hapus lagi ya, datanya kita genapin lagi jadi 30. Nah maka mediannya adalah data ke 30 dibagi 2, berarti data ke berapa? Ke 15 ya, data ke 15, data ke 15 X ke 15 gitu ya, ditambah datum ke 30 bagi 2 15. 15 tambah 1 adalah 16. Data ke 16 gitu. Nanti hasilnya dikalikan dengan setengah atau dibagi 2 gitu ya. Jadi data ke 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Data ke 15 adalah 82. Berarti 82 ditambah data ke 16. 16 82 juga. Nah, maka 82 ditambah 82 dikali setengah. Nah, maka hasilnya tetap 82. Karena 82 tambah 82 164 ya, dibagi 2 hasil sama 82. Nah, maka gitu.
Ya bedanya ya. Jadi kalau ganjil itu data ke N tambah 1 bagi 2, sedangkan kalau genap itu setengah dikali data ke N per 2 ditambah data, kok data mulu ya, sorry, datum maksudnya. Kita terbiasa waktu SMP nih. Jadi datum ya. Datum ke N per 2 ditambah datum ke N per 2 tambah 1. Gitu ya. Jadi beda sama ganjil, kalau ganjil itu tambah 1 bagi 2, kalau genap dibagi 2 dulu baru tambahkan dengan 1. Ya, nanti hasilnya ditambah datum-datumnya, terus nanti hasilnya dikalikan dengan setengah atau langsung dibagi 2. Gitu. Ya. Itu median. Jadi langkah pertama kalian urutan dulu, baru tinggal tentukan dia datanya ganjil atau genap. Kalau ganjil pakai rumus yang ini, kalau genap pakai rumus yang ini. Seperti itu ya. Kalau kurang jelas nih ya buat yang genap tadi nggak muat tuh. Genap berarti ME sama dengan setengah gitu ya dikali XN per 2 gitu ya ditambah XN per 2 ditambah 1. Nah gitu maksudnya. Jadi ini dibagi 2 dulu buat tambah 1. Beda sama dengan yang tadi ditambah 1 dulu bagi 2 kalau yang ganjil. Oke, jelas ya. Nah, kita sudah ngebahas atau mereview pengantar statistika deskriptif di kelas 12 ini tentang mencari nilai mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, sekarang sedikit kita akan belajar tentang kuartil ya, tentang kuartil. Nah, sekarang kita akan masuk tentang membahas tentang kuartil. Ya, kuartil itu berarti ada kata quartet ya. Jadi 4 gitu, artinya ini kita bicara tentang perempatan data gitu. Bukan perempatan jalanan ya. Pokoknya seperempatnya lah, seperempat data. Itu bukan seperempat juga, pokoknya kita bicara perempat aja. Bukan seperempat, bukan 2/4 atau bukan 3/4 atau bukan segala macam. Pokoknya kuartil itu membahas tentang perempat data. Gitu. Nah, ini ada Q1, Q2, Q3, artinya ini kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Gitu ya. Kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, kuartil 1 itu atau kuartil pertama itu menempati 25% data. Gitu ya. Terus kuartil kedua itu menempati 50% data. Sedangkan kuartil ketiga itu menempati 75% data. Nah, Q2 karena dia menempati 50% data, ini bisa atau biasa juga disebut dengan median itu tadi. Gitu ya. Jadi Q2 itu sama dengan median. Gitu. Jadi kalau misalkan dalam soal diberikan data gitu kan, apa misalkan nilai ulangan atau nilai tinggi badan atau segala macam gitu. Kalian disuruh mencari nilai median dan nilai Q2-nya. Gitu ya, sama aja sebenarnya gitu. Nyari Q2 dapat juga nilai mediannya, nyari median sama juga nilai Q2-nya. Sama aja jadinya. Gitu ya. Nah, karena nilai Q2 sama dengan median, berarti rumusnya buat mencari kuartil ini tidak jauh-jauh dari rumus median. Seperti itu ya. Jadi tidak jauh-jauh dari mencari nilai median, seperti itu. Jadi langkah pertama sama kayak mencari nilai median. Kalian harus mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Gitu ya. Jadi harus mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mencari nih nilai kuartil 1, kuartil kedua, kuartil ketiga untuk data-data tunggal yang diberikan gitu ya. Nah, tadi saya pakai data yang nilai ulangan tadi ya, yang ini nih, yang tadi di kelas 12 IPA 1 di SMA Negeri Laskar. Nah, biasa kita harus mengurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tadi kita sudah punya contekan ya. Bentar saya tarik dulu biar langsung aja. Nah, ini ya, kita tulis ulang. Jadi 60, 78, 78, 78, 78, 78, 78,
80, 80, 80, 80, 80, 82. Sorry. Nanti kalau sudah saya tulis udah nggak diperlukan lagi kertasnya. Ini banyak angin, sorry ya. 82, 82, 82, 82, 82, 85, 85, 85, 87, 90, 90, 90, 90, 90, 95, 95, 95, 100. Oke, ini saya simpan dulu datanya. Nah, untuk rumus kuartil itu sendiri, nah karena ini ada kuartil 1, 2, dan 3 gitu kan, nah maka saya tulis QI ya. Nah artinya ini nanti kita bisa ganti dengan 1, 2, atau 3 gitu ya. Nah QI sama dengan 1/4 dikali I dalam kurung X. X ini data ya, datum ke berapa gitu ya, datum ke N tambah 1 gitu. Jadi 1/4 dikali I nya ini nanti 1, 2, atau 3. Artinya kalau misalkan mencari Q1 berarti I nya kalian ganti dengan 1, kalau Q2 berarti I nya kalian ganti dengan 2, kalau 3 berarti I nya kalian ganti dengan 3, seperti itu ya. Nah ini XN tambah 1. Nah ini sebenarnya sama dengan kayak median gitu. Kalau ganjil sama genap itu agak beda mencari rumusnya ya. Ganjil dan genap itu agak beda rumusnya. Cuman di sini saya tidak tulis karena buat mencari kuartil yang datanya genap itu menggunakan pendekatan atau interpolasi ya. Jadi kalau misalkan tadi median, kalau genap itu kan tinggal data sebelumnya ditambah data sesudahnya dibagi 2 gitu kan. Nah kalau ini dengan pendekatan gitu. Nah kita akan coba cari ya, kebetulan datanya genap gitu. Kalau ganjil lebih mudah, ya. Misalkan kita akan coba dengan data ganjil dulu ya, kita tambahkan lagi nilai 100, berarti datanya 31 gitu kan. Ini kita kotakan dulu biar tahu kalau ini adalah rumusnya. Kita akan anggap ini datanya 31 dengan tambahan nilai 100. Nah kita akan mencari Q1. Q1 berarti 1/4 dikali I nya kita ganti dengan 1, terus datanya data ke 31 tambah 2. Kalau 31 tambah 1 gitu maksudnya. Berarti 1/4 dikali data ke 31 tambah 1 berarti 32 ya. Nah data ke 32 dikali 1 berarti data X 32. Nah ini 1/4 ini bukan nilai yang tadi dibagi 2, tapi 1/4 ini adalah pembagi dari 32. Jadi bisa dibilang X 32 dibagi 4. Nah gitu ya, X 32 dibagi 4. Atau dari awal aja X nya kita keluarkan ya, X nya nggak di sini tapi di sini, biar kalian nggak bingung gitu ya. Diulang ya. Jadi rumusnya kita ulang. Jadi QI gitu ya, QI sama dengan X. Nah X nya paling gede depannya, artinya data ke berapa gitu kan, data ke I N tambah 1. Nah gitu ya, dibagi 4. Nah gini aja biar gampang ya, dibagi 4 gitu. Sip gitu. Jadi sebenarnya rumus matematika itu nggak perlu mirip-mirip acan gitu, nggak perlu percis banget gitu apa yang di buku gitu, apa yang kalian tangkap. Tapi andai kalian paham gitu maksudnya apa, bisa kita ubah-ubah bentuknya seperti itu ya. Ini kita coret yang ini ya, sepakat ya gitu, karena agak penulisannya agak sulit gitu, tapi maksudnya kalian mungkin paham. Jadi sama dengan 1, 2, dan 3. Nah untuk Q1 ini ya berarti balik ke sini gitu. Nah berarti Q1 nya adalah data ke 32 dibagi 4 berapa? 8.
Nah, maka data ke-8 X8. Nah, X8 itu berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berarti kuartil pertama dari data ini adalah 80. Nah, kalau datanya ada 31 gitu ya. Nah, buat Q2 nya berapa? Berarti Q2 sama dengan data ke 2 gitu kan, dikali 31 tambah 1 dibagi 4 gitu kan. Berarti data ke 31 tambah 1 32 dikali 2 64 dibagi 4 16. Nah, data ke 16 itu adalah tadi sama kayak median kan, berarti 82. Nah, gitu ya. Berarti Q2 nya sama dengan 82, sama dengan median. Jadi saya bilang Q2 itu sama dengan nilai median. Ya, gitu. Nah, untuk ketiganya sendiri adalah jadi data ke 3 dikali 31 tambah 1 dibagi 4. Berarti data ke 32 bagi 4 langsung 8 ya. 8 kali 3 24. Berarti data ke 24 gitu. Berarti 1 2 3 4 5 6 12 18 19 20 21 22 23 24. Berarti nilainya adalah 90 gitu. Paham ya? Gampang kan? Jadi Q1, Q2, Q3 buat data ganjil seperti itu. Nah, sekarang data yang genap nih, yang nilainya tidak ada 100-nya tambahan gitu, pas 30 datanya. Bagaimana gitu kan? Nah, kan kita cari gitu. Q1 dulu. Q1 dulu ya. Berarti data ke I ya kan 1 dikali 30 tambah 1 dibagi 4. Nah, gitu ya. Data ke 30 tambah 1 31 ya, 31 dikali 1 31 juga tetap dibagi 4. 31 dibagi 4 berapa tuh? Ya, lanjut ya. Jadi kalau 31 per 4 itu kalau terjadikan pecahan campuran berarti kan data ke 31 bagi 4 itu 7 3 per 4 gitu kan. 7 kali 4 28, 28 tambah 3 31, bener ya. Jadi data ke 7 3 per 4. Nah, ini artinya apa? Itu artinya data ke 7 gitu ya ditambah 3 per 4 dikali data ke 8 dikurang data ke 7 gitu. Kenapa ke 8? Karena data ke-8 ini, datum ke-8 ini adalah datum setelah datum ke-7 yang ini gitu kan, yang apa namanya angka bilangan aslinya gitu ya. Jadi 8 kita ambil, satu atas di atas nilai hasil bilangan aslinya gitu. Jadi data ke-7 adalah 1 2 3 4 5 6 7 78 ditambah data ke-8 ini 80 ya. 80 dikurang 78. Berapa itu? 80 dikurang 78. Berarti 3 per 4 dikali 80 dikurang 78. Berarti 78 ditambah 3 per 4 dikali 2. Gitu ya. Nah, ini bisa kita coret. Berarti 2 gitu kan. Berarti 78 ditambah 3 per 2. Ya. Berarti 78 ditambah 3 per 2. Berarti bisa kita tulis 78 3 per 2 gitu ya. Atau mau kita jumlahkan pecahannya juga nggak masalah ya. Ya kan, kayak 32 ini kan 1,5 gitu kan. Berarti 78 ditambah 1,5 jadi sama dengan 79,5 gitu ya. Nah, ini buat Q1 nya gitu. Nah, berarti buat nyari Q2 nya gimana gitu. Sama kayak tadi caranya. Berarti datum kedua dikali 30 tambah 1 dibagi 4 gitu ya. Dari 30 tambah 1 31 per 4 dikali 2 berarti 62
dibagi 4. Nah 60 bagi 4 itu kan berarti 15 2 per 4, jadi sama dengan X 15 2 per 4 ya, 15 2 per 4 atau X 15 1 per 2 gitu kan, sama aja kan. Nah ini berarti data ke 15 gitu kan, data ke 15 ditambah setengah dikali data ke 16 dikurang data ke 15. Data ke 15 nya berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 82 ya, 82 gitu kan, ditambah setengah dikali data ke 16 nya 82 juga, 82 dikurang 82 0 gitu kan. Nah 0 dikali setengah tetap 0. Nah maka 80 tambah 0 adalah 82 gitu, sama ya kayak median tadi ya gitu. Nah sekarang data yang terakhir ketiga sini dia, ketiga, bentar katakannya saya rubah dulu biar kelihatan semua. Nah ini ketiganya, ketiga berarti datum ketiga dikali 30 tambah 1 bagi 4 gitu kan, maka 30 tambah 1 31 bagi 4, 31 kali 3 93, 93 bagi 4 berapa tuh, 93 bagi 4 berarti 88 92 bisa ya, 92 bisa 23, berarti data ke 23 1 per 4, data ke 23 1 per 4. Nah maka ini artinya data ke 23 ditambah 1/4 gitu ya, 1/4 dari sini dikali data ke 24 dikurang data ke 23 gitu ya, data setelahnya dikurang data ke 23 nya. Data ke 23 berarti ini 18, ini 24 berarti 90 ditambah 1/4 dikali 90 dikurang 90, karena data ke 20 ke 90 dikurang 90 0 dikali 1/4 0 tambah 90 sama dengan 90. Nah gitu ya, jadi ini rumusnya buat mencari kuartil, ini ganjil, yang ini genap gitu. Oke sip. Buat video kali ini hanya sebatas sampai kuartil. Nanti insya Allah selanjutnya kita akan ngebahas tentang histogram, ogif dan sebagainya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga ini membantu buat kalian belajar di rumah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.